Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu di mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan biologi, yaitu Ibu Dr. Epi Ropiati SSI MPD. Kemudian yang saya hormati juga teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok bagian meta analisis. Saya sendiri Taufik Muhammad Haidir dan juga Intan Weni Murtani. Oke, kita langsung saja ke penjelasan mengenai meta analisis. Lanjut, di sini ada poin pertama yaitu pengertian dari meta-analisis. Meta-analisis yaitu merupakan suatu teknik statistika untuk menggabungkan eh, penelitian dua hasil penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Nah, pada saat ini meta-analisis paling banyak digunakan untuk uji klinis. Meta-analisis juga dapat dilakukan terhadap berbagai studi observasional, namun akan mengundang lebih banyak masalah baik dalam metodologi maupun perangkat statistik yang digunakan, karena biasanya lebih mengancam pada studi observasi dibanding pada uji klinis. Lanjut, poin selanjutnya yaitu ada tujuan meta-analisis. Tujuan meta-analisis ini berbeda-beda dengan jenis penelitian klinis lainnya. Nah, di sini ada 3 tujuan meta-analisis, yaitu yang pertama untuk memperoleh estimasi efek size, yaitu kekuatan hubungan atau besarnya perbedaan antar variabel. Yang kedua, untuk melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi, baik dengan uji hipotesis maupun estimasi. Nah, yang ketiga ada melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat sebagai perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan. Dan poin selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan meta-analisis. Apa saja sih langkah-langkah dalam penyusunan meta-analisis? Ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, ada pertanyaan penelitian, ada hipotesis yang akan diuji, ada tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang kedua ada metodologi. Di dalam metodologi ini ada kriteria pemilihan untuk artikel penelitian yang akan disertai dalam meta-analisis. Terus juga ada metode untuk menemukan atau menelusuri penelitian. Juga ada klasifikasi dan kodifikasi unit penelitian untuk digabungkan. Ada abstraksi kuantitatif hasil masing-masing penelitian dan juga rencana pelapor hasil. Oke, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini, meta-analisis memiliki beberapa pendekatan pada penelitiannya, yaitu yang pertama itu ada vote counting, di mana melakukan penghitungan suara untuk melihat penelitian mana yang memang dapat diintegrasikan antara penelitian satu dan penelitian lainnya. Kemudian kita juga bisa melihat studi efek meta-analisis yang dilakukan oleh Glacian itu ada dua. Yang pertama itu melihat lebih selektif dalam pemilihan artikelnya. Kemudian yang kedua itu melakukan uh, unit analisis melihat efek size dari setiap analisis yang dilakukan. Kemudian dari klasik or Glacian meta analisis di mana dari Glass ini melakukan suatu pola konvensional. Yang pertama ketika belum melakukan meta analisis itu melakukan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan, kemudian mengumpulkan hasil penelitian dan mengintegrasikan penelitian satu dan penelitian lainnya. Kemudian uji homogenitas juga dilakukan untuk menentukan memang adanya efek size dalam kesalahan ataupun sampling yang terdapat pada penelitian tersebut. Kemudian bisa dilakukan juga psikometrik meta-analisis di mana lebih melihat dominasi dengan dampak treatment yang dilakukan dari penelitian sebelumnya dan apa yang ingin dilakukan penelitian itu ke depannya. Selanjutnya ada kriteria pemilihan meta-analisis. Apa saja sih
Yang termasuk kriteria dalam pemilihan meta-analisis ini ada kriteria inklusi dan eksklusi yang harus digunakan sejak awal penelitian untuk identifikasi studi yang relevan. Peneliti harus menetapkan jenis dan rincian laporan penelitian yang akan digabung. Untuk jenis klinis, misalnya perlu ditetapkan apakah hanya akan disertakan uji klinis dengan randomisasinya saja atau berapa jumlah subjek minimal yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Terus juga ada karakteristik klinis pasiennya, ada lamanya follow up minimal berapa ini. Jadi semua tuh emang harus ditentukan dulu loh dari awal. Kayak outcome-nya juga diperlukan, tentang umur subjeknya juga, serta lain-lain. Nah, rincian data yang diperlukan itu yang tadi disebutkan, dan juga bahasa yang ditentukan harus jelas, terus tahun publikasinya, dan lain-lain aspek yang relevan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang jelas. Selanjutnya ada kriteria pemilihan meta-analisis. Apa saja sih yang termasuk kriteria dalam pemilihan meta-analisis ini ada kriteria inklusi dan eksklusi yang harus digunakan sejak awal penelitian untuk identifikasi studi yang relevan. Peneliti harus menetapkan jenis dan rincian laporan penelitian yang akan digabung. Untuk jenis klinis, misalnya perlu ditetapkan apakah hanya akan disertakan uji klinis dengan randomisasinya saja atau berapa jumlah subjek minimal yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Terus juga ada karakteristik klinis pasiennya, ada lamanya follow up minimal berapa ini. Jadi semua tuh emang harus ditentukan dulu loh dari awal. Kayak outcome-nya juga diperlukan, tentang umur subjeknya juga, serta lain-lain. Nah, rincian data yang diperlukan itu yang tadi disebutkan, dan juga bahasa yang ditentukan harus jelas, terus tahun publikasinya, dan lain-lain aspek yang relevan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang jelas. Selanjutnya di sini ada penilaian kualitas artikel. Tahap pertama yang dipastikan itu semua sesuai dengan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan. Terus hasil penelusuran awal sangat banyak, itu diperlukan penyaringan yang dapat dilakukan dengan cara menilai abstrak masing-masing artikel. Setelah itu dipastikan sesuai dengan kriteria juga. Kemudian setiap laporan studi dinilai kualitasnya oleh peneliti. Pada umumnya penilaian digunakan oleh 2 orang peneliti secara terpisah dengan menggunakan standar penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya dengan menggunakan sistem skor. Apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Untuk selanjutnya yaitu dari kelebihan meta-analisis ini, pertama, meta-analisis ini mendorong pemikiran yang sistematis, kemudian kategorisasi, populasi, intervensi, outcome, dan cara penggabungan yang memang berdasarkan bukti, kemudian penggabungan data dari berbagai studi sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi dan juga power pada statistika yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian jumlah individu yang memang banyak dan juga lebih besar karena dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian kemampuan untuk melakukan analisis terhadap subgrup yang tidak dapat dilakukan dalam penelitian aslinya. Dan yang terakhir, hasil dari meta-analisis ini memberikan petunjuk untuk penelitian lebih lanjut termasuk besar sampel yang diperlukan. Nah, di samping kelebihan tadi, terdapat juga keterbatasan dari penelitian meta-analisis ini. Yang pertama yaitu masalah metodologi. Memang keterbatasan menjadi suatu kontroversi dalam penggabungan data, kemudian metode statistika, variabilitas antar studi literaturnya, kemudian penilaian antar kualitas studinya. Nah, kemudian bias publikasi karena memang terdapat masalah potensial dari meta-analisis ini.
memang yang dipublikasikan ini tidak mencerminkan barangkali keadaan sebenarnya seperti apa. Kemudian keterbatasan dalam besar sampel, keterbatasan studi yang relevan ada. Dan yang terakhir yaitu peneliti dalam meta-analisis harus mengikuti metode yang digunakan oleh peneliti pertama dan kelengkapan serta kualitas data dapat menjadi suatu masalah. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari jurnal yang memang melakukan meta-analisis ya. Di sini judulnya Meta-analisis penerapan model pembelajaran cooperative learning dalam pembelajaran biologi. Nah, kebetulan ini yang menerbitkannya Pak Mujib dan juga Pak Edi ya dari kampus IAIN, namun diterbitkannya di Jurnal Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Nah, pada penelitian yang dilakukannya ini di mana menganalisis besar pengaruh penerapan dari pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran biologi, tentunya digunakan secara kuantitatif dengan teknik meta-analisis terhadap 50 hasil penelitian eksperimen, pretest, dan post-test. Ya. Kemudian berdasarkan hasil analisisnya, analisis Cohen, nilai besar pengaruh secara keseluruhannya itu 0,44 yang memang termasuk dalam efek sedang. Ternyata ini menunjukkan efek sedang dengan pengaruh yang lebih besar pada jenjang SLTA 0,47 dibanding SLTP 0,35. Nah, jadi bahwasanya hasil ini menunjukkan seluruh model kooperatif ini memiliki pengaruh yang baik terhadap hasil belajar siswa dinilai dari pretest dan posttest. Namun memang dari meta-analisis ini menganalisis dari 50 hasil penelitian eksperimen yang ada. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian. Untuk kesimpulannya, saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa menyimpulkan apa itu meta-analisis secara keseluruhan. Pada intinya, meta-analisis ini merupakan suatu metodologi dalam penelitian tentunya, yang dimana kita menganalisis dari banyaknya artikel-artikel yang ada, tentunya untuk mengintegrasikan dan menjadikan suatu hasil penelitian terbaru yang didasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, tapi selebihnya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang memang sudah teman-teman dapatkan dari presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.